Iya pemirsa, yang namanya tas itu kan memiliki fungsi utama sebagai tempat untuk meletakkan atau menyimpan berbagai jenis barang ya. Tapi sekarang fungsi tas itu tambah beragam aja nih, seiring kreasi yang terus dihadirkan. Seperti halnya tas lipat yang nggak hanya digunakan untuk membawa barang aja, namun juga bisa menggantikan fungsi kantong plastik yang selama ini jadi biang keladi pencemaran lingkungan. Ya nggak sih? Pernah punya tas lipat kan ya? Atau minimal pernah lihat lah, tas yang bisa dilipat berukuran lebih kecil sehingga jadi lebih praktis gitu. Kalau dibutuhin sebagai tempat bawa barang bisa dibuka, tapi ketika sedang tidak digunakan bisa dilipat. Pokoknya praktis ekonomis deh. Nah, Mbak Sofiatun atau biasa dipanggil Mbak Sofi, pemilik Softmart, narasumber pojok terampil kali ini, punya ide kreatif membuat tas lipat dengan memanfaatkan kain parasut. Itu loh, kain yang biasa dipakai untuk bikin jaket, terus bikin jas hujan juga, ya, fly sheet dan lain-lain. Unik banget. Kalau tas dari kain kanvas kan kita udah sering lihat kan? Tapi kalau dari parasut emang agak-agak jarang sih kalau di Kota Pekalongan. Makanya seneng banget pas ditawarin Mbak Sofi untuk melihat proses pembuatannya secara langsung. Pengen tahu banget. Makanya di pojok terampil kali ini kita akan belajar membuat tas lipat parasut bersama Mbak Sofi. Sejak kerja di Tangerang sih sebenarnya dulu kan ikut di sana hampir 2 tahun di kayak home industry kayak gitu, bikin kerajinan-kerajinan seperti ini. Habis setelah itu pindah kerja ke pengen tahu nih marketingnya seperti apa, di online shop seperti apa gitu kalau di onlinein gitu. Terus kerja di situ juga untuk belajar marketingnya ini. Habis belajar produksi terus belajar marketingnya kayak gitu. Oke pemirsa, sekarang saya sudah bersama dengan Mbak Sofi, ownernya Softmart, benar? Oke, Mbak Sofi ini adalah kreator dari kerajinan yang sudah ada di depan kita ya. Ini macam-macam banget, Mbak Sofi. Bisa disebutin ini apa aja kerajinannya? Selain saya lihat ada pouch di sini, karena memang saya suka banget sama pouch ya. Produk-produk Softmart sendiri sih emang lumayan banyak sih pemirsa. Ada dompet ya dengan berbagai macam bentuk dan ukuran. Ada tas juga berbagai macam bentuk dan ukuran juga. Pouch gitu lah macam-macam. Tas make up, tas baju. Cantik-cantik. Dan rata-rata dari sekian banyak nih produk yang ada di depan saya itu semuanya udah pesanan orang gitu. Banyak macam-macam. Walaupun yang paling banyak sih tetap memakai bahan kanvas ya. Karena itu kayak sudah yang mainstream banget. Tetapi Mbak Sofi ada inovasi baru. Ya dibilang inovasi baru banget sih enggak. Cuman kalau di Kota Pekalongan memang agak jarang melihat tas dari parasut, tas lipat tepatnya. Kenapa mau memakai parasut? Ya karena enteng, tahan air, dan yang pasti kalau dilipat bisa sampai kecil banget. Udah gitu bahan parasut itu juga cukup lentur dan kuat. Selain itu warnanya cerah, nggak mudah kusut, dan nggak luntur kalau dicuci. Jadi banyak banget kelebihannya. Makanya Mbak Sofi memakai kain parasut untuk membuat kreasinya kali ini. Oke, kalau untuk bikin tas yang ukurannya kan agak panjang ya? Ini memang bikinnya ukurannya segini? Iya, ini kalau panjangnya bisa sampai 1,5 meter. 1,5 meter panjangnya, iya, keseluruhan sampai ini sampai kan soalnya melipat gitu. Kan kalau panjangnya ini. Terus ini ada ini juga ada ikatannya buat ini ya, buat perekat, itu perekatnya karena namanya tas velcro, tas lipat juga ya. Iya. Oke deh, kita hari ini bikin ini ya. Iya. Challenge tantangan buat Mbak Sofi hari ini untuk pemirsa pojok terampil yang sedang menyaksikan program ini. Kita akan belajar bagaimana cara membuat tas belanja lipat dari kain parasut. Proses pembuatannya bisa dibilang nggak terlalu lama juga, tinggal nyiapin bahan aja, ya itu sudah banyak banget bahan-bahannya bergulung-gulung. Karena Mbak Sofi kalau beli emang sekalian gitu kan, karena di Pekalongan juga belum ada, jadi harus lewat online. Terus kainnya di mall atau di Pola gitu ya. Dan udah gitu aja, walaupun tetap harus hati-hati ketika kita memola, biar nggak salah potong.
Tadi ngelipatnya berarti ini apa namanya? 2 kali. 2 kali ya? Ke atas sama ke Vertikal samping. dan horizontal. Oke, ke atas dan ke samping bentuknya ya. Ini. Sampai akhirnya seperti ini bentuknya. Iya, di situ ini malnya. Oh, malnya pakai tas yang udah Iya, jadi. tas yang sudah jadi. Sebelum bikin tas yang udah jadi ini dulu berarti ada mal sendiri. Belajar dari Sampai mana? menyesuaikan ukurannya yang sesuai. Menyesuaikan ukuran dan biasanya masuk memang ukurannya seperti ini, enggak ukurannya sesuai lebih ini. kecil atau lebih gede gitu nggak? Standar Enggak, seperti itu. kalau untuk motong dilebihin untuk menjahit biasanya 2 cm. Siap. Iya. Ya, ini sudah seperti ini, kayaknya udah siap dipotong, tinggal di mal aja atau di pola dan sesuai dengan tas yang memang sudah dibuat khusus untuk pola. Iya. Jadi berapapun jumlahnya ya orderan yang masuk itu pasti ukurannya sama ya. Iya, Kecuali ukurannya memang customer itu pengen ukurannya lebih gede, Iya. lebih kecil, Lebih kecil lebih biasanya berarti bikin dikecilin. mal baru. Ah. Oke. Ini dipasin. Ini dipasin pojok Hati-hati sama ya pojok. ngemalnya ya. Terus nggak harus ngelihat bener-bener lipetannya karena kalau salah motong kepotong deh ini kan. Iya. Ini jadi Kalau ini samping sudah nggak usah dipotong lagi, tinggal Samping. motong yang atasnya saja. oh gitu. Hanya mola yang karena yang samping nanti akan dijahit dijahit satu ya. dijahit. Ini hanya sampai Iya, ini kayak proses gini aja. pemotongan. Nanti hasilnya seperti apa sih kalau udah di mall ini dan proses selanjutnya seperti apa? Di pojok terakhir. Oke, Selesai. ini potongan terakhir ya? Iya. Ngemalnya cuma gitu doang sebenarnya ya? Iya. Atas aja ngikutin jalur talinya, Polanya. jalur ininya buat apa namanya? Buat Ukuran. apa? Ukurannya Iya, sesuai. ukuran ini kan buat ininya ya. Buat Iya. apa sih istilahnya itu kalau di tas namanya? Ya udah pakai selempang gitu lah Iya, ya. selempang. Oke, ngikutin ini aja dan ini sudah. Sudah kan ini berarti? Iya, ini tinggal disingkirkan, Tinggal habis ini disingkirkan, ini tinggal sisihkan dua untuk talinya yang di bawah. Oh, Nanti disesuaikan jadi ukurannya. yang buat ini yang ikat ya nanti ya. Nanti ini Kita dipotong sepanjang 20 cm. Ini dipotong sepanjang 20 cm. Iya, untuk Oke. tali yang di bawah. Iya, tali yang ini kan buat lipetan biar rapi nanti kalau dijadikan Iya. ya. Oke, berarti tetap memanfaatkan potongan dari kain tadi. Itu ada beberapa yang nggak dibuang tapi dimanfaatkan lagi untuk tali ikat ini. Iya. Karena ini kan tali belanja apa namanya tas belanja ikat. 20 Seperti ini, cm. 20 cm. Kalau yang ini sudah nggak kepake. Iya, nggak kepake. Nggak kepake ya. Nanti bisa dimanfaatin untuk apa lagi deh. Biasanya Oke nih. untuk ini. Atau enggak Tetap dong ya buat Iya. yang lainnya gitu ya. Atau enggak yang dibuat di-create, dalamnya seperti ini. betul, dimodifikasi lagi, Iya. di-create lagi untuk diaplikasikan di karya yang lain. Ini seperti ini. Jadi sesimpel ini sebenarnya kalau mau bikin mal, tapi ya itu lagi kembali lagi jadinya ke seperti sesimpel. ya kayak baju. Iya. Polanya yang Ini bisa kayak nggak sih baju. kalau dibikin baju? Bisa. Baju parasut. Iya. Kayaknya bagus ya buat jas hujan. Iya. Oke deh. Ini sudah seperti ini berarti ke proses selanjutnya. Iya. Proses penjahitan. Iya. Ya sudah kita langsung ke bagian penjahitan yuk. Iya. Oke, kita ke sana. Dulu itu sekolah nggak sampai jahit gitu nggak. Kalau dulu kan sekolahnya jurusannya malah akuntansi gitu. Terus kalau karena ini jahit itu karena itu kerja, terus sama otodidak gitu sih. Di sana kan nanti dikasih mesin satu-satu, jadi otodidak. Saya juga sambil jalan itu sambil belajar, gitu. Sambil belajar menjahit gitu. Ini yang pertama dijahit apa dulu? berarti? Talinya dulu. Oh, talinya dulu. Oh. Talinya Yang dilipat. tadi ya, yang sisa tadi ya. Iya, Dilipat dilipat. aja, mau bikin kayak tali biasa gitu ya. Iya, tapi disesuaikan sama ukurannya velcro atau perekatnya. Oh, Jangan gitu. sampai melebihi atau Ini untuk ukuran Perekatnya velcro-nya atau perekatannya berapa biasanya? Nggak ada ukuran bakunya.
Ada kan Atau masing-masing. tetap Kalau disesuaiin ini ya? kayaknya 1 senti. 1 senti. Kalau ini 2 senti. Oke, berarti ini bikinnya 2 cm ya? Iya, sesuaikan ininya, Betul. Jadi velcro-nya. untuk melipat kain yang nanti akan dijahit jadi perekat ini, itu harus disesuaikan dengan velcro atau perekat, atau kalau di Pekalongan biasanya istilahnya kereketan gitu ya. Iya. Ini buat ngereketin gitu loh. Iya. Itu disesuaikan, dan ini ukurannya kurang lebih 2 cm. Terus habis itu baru dijahit. Dijahit. Jahitnya Dirapikan dulu. dirapikan dulu, iya dong. Soalnya ini nggak pakai obras ya, jadi Iya, benar-benar pure pakai jahitan aja. Tapi karena mesinnya juga mesin yang udah modern dan halus pastinya ya. Iya. Ujungnya biasanya 2 kali untuk mengunci jahitan. 2 kali untuk mengunci jahitan. Iya, Itu maju hanya mundurnya aja. Orang-orang penjahit yang handal yang sudah mengerti. Iya, ini baru kode-kodenya. maju. Kalau mau sekalian Dilanjutin. sama yang satunya. Biasanya sekalian gitu kan? Kalau gitu? Iya, nanti habis itu sampingnya juga. Jadi kiri kanan yang dijahit kanan. lah. Dan tinggal masukin aja, segampang itu sih sebenarnya. Iya. Diukurin, disamain juga dengan velcro-nya. Cuman 2 cm. kendalanya karena ini kainnya agak tipis, terus kan Licin nggak sih? licin, agak licin. Kalau untuk ini, tapi kalau untuk dijahitnya tidak licin. Oh, kalau dijahitnya nggak licin, tapi ketika dipegang, jadi dipegang. ditata gitu memang agak licin sih Iya. ya. Emang namanya juga parasut. Iya. Tapi kalau sudah dijahit, udah lempeng aja, disesuaiin, dikasih ini dulu ya. Jadi kayak pegangan gitu ya. Iya. Biar tidak lepas. Biar nggak lepas, habis itu baru. Oke. Ya, ini Apa? benangnya. Oh, benangnya lepas. Emang suka gitu ya kadang? Iya. Benangnya lepas pemirsa, jadi harus dipasin dulu, dimasukin dulu. Gampang sih, nggak perlu waktu lama. Terus, oke, lanjutin lagi untuk menjahit talinya. Jadi ini langkah pertama yang dilakukan oleh Mbak Sofi adalah jahit talinya dulu sebelum kita nanti menjahit tas gedenya. Oke, ini sekalian ya, 2 ya. Ini Iya. 2 itu apakah dipakai untuk satu tas kan? Satu aja kan? Oh, satu aja. Satu aja. Tapi sekalian ya, karena polanya 2. Oke deh, udah nih. Cuma gitu doang sih bikinnya. Satunya. Terus sebelasannya juga di tali. Di ini. Oh, ternyata nggak cuma satu sisi aja nih. Untuk ngejahitnya juga sisi sebelahnya juga ikutan dijahit. Terus nanti Habis dibalik nggak itu sih? nanti enggak, Oh, enggak. tinggal dirapiin aja. Kalau yang enggak ini. Habis dirapikan, nanti Tinggal tinggal dirapiin. dipasang perekatnya. Tinggal dipasang perekatnya. Jadi udah dirapiin, 2 sisinya dijahit, nggak cuma satu sisi. Habis itu dirapiin, habis itu baru dipasang velcro-nya. Cara masang velcro sebelumnya ujungnya dilipat dulu dong? Iya, dilipat dulu. Oke. Habis itu dipasang. Ini benangnya apa namanya, jarumnya kuat ya Mbak untuk jahit velcro Kuat. ya. Nah, jahit velcro mah gampang, Ini tinggal nanti keliling. ituin aja. Oh, kalau apa jahit velcro-nya keliling ya, Iya, biar nggak keliling. lepas ya. Oke, udah. Iya. Habis itu kan ini perekat kan satunya iya, kan? yang Iya. satu. Yang satu Nanti dibalik. Yang Iya satu dong, kan nanti sisi. diikat gini Iya, ya? Jangan jadi nggak sampai satu salah, sisi. Betul. sampai satu sisi. Untuk velcro ini benar-benar harus diperhatiin banget nih, karena kan ini perekat ya, kereketan gitu kan. Jadi harus di 2 sisinya, jangan kan ini di apa namanya, dilingkerin gini kan untuk masangnya. Melingkar ya nanti. Oke, cepet ya. Untuk bikin talinya aja nggak terlalu lama. Karena ini emang bagian yang paling gampang sih dibikin tas. Habis itu baru kita bikin tas yang gedenya itu ya. Iya. Oke. Nah, udah. Udah. Habis itu ini dipasang dulu. Oh, dipasang dulu? Dipasang Berarti di udah tengah-tengah. Udah ini dong, udah Di diukur ya. tengah-tengah lipatan. Biasanya kan tadi udah melipat jadi 2. Oh, Ini kan kirain udah dilipat. bikin tas dulu, abis kalau udah selesai baru dipasang perekatnya, apa namanya? Ininya Gitu deh, enggak ya? nanti sulit. Kalau sudah dijahit kiri kanannya, nanti kalau jahitnya ini susah. Jadi ini tadi kan sudah dilipat jadi 2. Nah ini tinggal Di tengahnya berarti. di tengahnya kayak seperti ini. Tapi di pinggir tengahnya, jangan pas di tengah-tengah. Waktu melipat nanti kena, Oh iya, kena ada lipatan. perhitungannya sendiri Iya, ternyata. Oke. Iya. Ini dilipat jadi Dilipat 2. jadi 2, ini sebelum Kan ini di dijahit ya? tengahnya. Iya. Pasangnya di sini atau enggak di sebelah sini. Oke, tergantung, terserah ya. Iya. Pasangnya sebelah mana. Jangan persis di lipetan
Iya. Karena itu akan membuat estetiknya berkurang. Oke, ini berarti sudah ya untuk Iya. proses seperti ini. Oke deh, sekarang yuk kita berarti waktunya untuk Pemasangan masang ini. perekat Masang atau perekat. velcro. Ini kan tadi udah ada di tengah. Nah, di atasnya di tengah ini dibagi dua dulu kalau mau dipasang. Habis itu, nah ini tinggal dipasang. Oh, ini di kayaknya tengah seperti- dijembreng ya? Iya. Oh, Di berarti harus benar-benar ngerti ya Mbak, tengahnya itu mana gitu. Dikasih tanda nggak sih? enggak, Tahu ini nggak? tinggal tadi dilipat aja. Enggak, maksudnya yang buat ini kan tadi udah dilipat jadi dua. Terus? Habis itu kan ini kelihatan dari sini nih. Nah, ini kelihatan. Nah, ini kan tengah. Iya. Nah, ini di atasnya. Setelahnya di tengah. Jam terbang pengaruh juga sih yang jelas. Ini Setelahnya kan di dia tengah. udah silver ya matanya. Setelahnya di tengah baru dijahit. Sudah. Berarti nanti posisinya kan di luar ya? Iya, ini di luar. Terus? Sama dijelasin ke pemirsa ya Mbak? Iya. Ini tinggal dipotong aja benangnya. Dibersihin. Habis itu ini dibalik. Oke. Dibalik karena mau dijahit kiri Dijahit, kanannya. Iya, dijahitnya berarti harus dari Sini. Kanan, sebelah kanan dulu. Ini disamakan dulu. Habis disamakan. Samakan terus, pandangan ya, Mbak? diikat 2 kali, dilipat 2 kali. Nah, ini. Nah, Terus yang lipet baru- tuh tugas Iya, berat itu kecil karena ini. kainnya licin dan ngelipetnya juga harus Kecil. milimeter kecil banget untuk biar rapi. Iya. Kayaknya. Biar nggak meleset juga. Kalau sudah masuk ke jahitan sih enak ya. Iya. Cuman ketika pertama kali ngepasin itu loh, berarti dilipat Dirap- aja ya. tinggal Lipatannya dirapikan ukuran aja. berapanya bebas, terserah. Nah, ini biasanya ada 0,5 ukurannya. kayaknya. 0,5 cm. 0,5 setengah senti. Iya, setengah senti. Setengah senti untuk lipatannya. Makanya tadi waktu ngemal itu waktu motong kainnya kan tetap Dilebihin. dilebihin Iya, ya. Itu adalah gunanya untuk lipetan di pinggir jahitan itu. Di pinggir tas. Apa sih lipetan di pinggir jahitan ini? Nah, habis itu Kalau yang bawahnya kan nggak perlu karena ini gabungan ya. ya, dipotong. Nah, yang dijahit Ya, bawahnya. sebelahnya kan harus sama sesuai ininya. 2 cm juga. Iya. Ini dirapiin dulu biar nggak bergelombang. Iya. Tapi ini kan biar sama posisinya, berarti kan tadi dari atas jahitnya. Kalau Kalau ini yang- dari bawah. Oh. Soalnya biar sama lipetannya. Oh gitu. Kalau dari atas Emang kalau dari nanti- atas sama-sama dari atas gimana Pak? Nanti Iya, nanti bikin. kayak gini jadinya kebalik. Oke, Nggak lebih bisa lihat. ke arah ya. Iya. Arah lipetan itu biar sama gitu loh. Jadi kalau yang tadi sisi sebelah sini satunya itu dari adalah dari atas, atas ke bawah. kalau sisi ini satunya dari lagi bawah dari bawah ke ke atas. atas. Itu biar lipetannya ngadepnya sama. Jahitannya. Sering apa juga ya? Biasanya kalau ini apa? Kalau pas kainnya Terlalu licin. cepat juga Oh, sih. terlalu cepat. Kalau biasanya jahitnya santai. Nah, ini kan kainnya juga licin, nah, jadi harus hati-hati, apalagi kan bolak-balik. Kalau bolak-balik kan mempengaruhi jarum ke kainnya juga gitu. Oke, ini sama berarti diukur 2 cm juga. 0,5 setengah cm Iya. untuk lipetan kanan kiri tas itu. Dan harus benar-benar dipasin ya, karena Iya. ini sama sekali nggak ada bantuan obras. Jadi kerapian dari tas ini tergantung sama mesin jahit kan gitu ya? Nah kan bener kan, ini dikerjain sendiri sama Mbak Sofi. Dan itu lagi milih bahan tadi, nggak bohong dong. Iya. Oke, udah nih. Iya. Udah. Seperti ini. Sudah mulai terbentuk kan tasnya kan. Habis itu, Kalau ini bolong, jadinya kaos. iya. Habis itu yang bawahnya ini diukur
Untuk melipat ini kan ada, coba dibalik Mbak. Oh iya, jadi nggak sudut dibaliknya. kaku gitu ya? Iya, ini kan tetap ada segitiganya di bawah. Nah ini, Oh iya, Ya. benar. Jadi untuk bawahnya pemirsa tetap dijahit segitiga, bentuk segitiga gitu, karena biar looknya nggak kelihatan Iya. bener-bener tajam Flat, gitu, iya. flat. Jadi tetap kalau harus ada ini tetap pemanisnya. ukuran 5 cm. 5 cm sama Ah. dong kayak ini ya. Ya, 5 Oke. cm. Jadi Ukurannya 5 diukur. cm diukur dari yang paling luar, yang paling Iya, ujung. yang paling ujung Oke. sampai bawah. Kan nanti tinggal dilipat jadi biar sama untuk menjahitnya. Oke. Ini ya, setiap ujung diukur kurang lebih 5 cm. Diukur dari yang paling ujung ini pemirsa 5 cm. Iya. Ini dua sisinya Satunya sama-sama udah, gitu. satu lagi. Selesai sudah tas lipat kain parasut made in Mbak Sofi alias Soft Mart. Bagus kan? Nah buat kamu yang tertarik bisa langsung samperin rumahnya Mbak Sofi yang ada di Jalan Tondano, Poncol Gang 14 nomor 57 Pekalongan. Nah kamu bisa datang ke situ langsung, bisa ketemu sama Mbak Sofinya, bisa pilih-pilih kira-kira produk mana yang kamu suka, langsung deh dibeli.